Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak kelas 3. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Umi. Pertemuan kita yang kedua ya. Pelajaran akidah akhlak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah sudah semua. Sudah membantu orang tua tadi pagi anak-anak? Alhamdulillah. Sudah merapikan tempat tidurnya sendiri tadi? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya semuanya? Sudah berpakaian rapi hari ini? Alhamdulillah. Sudah disiapkan ya bukunya akidah? Sudah dibaca tadi malam? Ya, kita anak-anak ya, kalau hari ini pelajarannya malamnya sudah disiapkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 anak-anak. Minggu kemarin bab 1 ya, sekarang bab 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu? Asmaul Husna. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang kalimah thayyibah ya, kalimah thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Hari ini kita belajar Asmaul Husna. Masih ingat ya? Nah, Asmaul Husna waktu itu sudah pernah di kelas 2 ada Asmaul Husna Al-Qudus, di kelas 1 ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Ada 4 anak-anak ya. Coba kita ulang. Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Setelah pelajaran ini selesai nanti kamu diharapkan bisa mengetahui arti dari Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Selanjutnya kamu bisa menghafalkan anak-anak. Hafal Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Selanjutnya juga bisa menunjukkan contoh-contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan meneladani atau menunjukkan perilaku beriman. Kalau kita itu beriman kepada Allah yang Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Nah, sekarang kita lihat bukunya halaman 8 ya. Nih, halaman 8 yang atas sendiri A, Al-Azim. Nah, Al-Azim, apa artinya Al-Azim? Yang Maha Agung. Siapa itu yang Maha Agung? Iya, nana Allah ya. Allah yang Maha Agung itu namanya Al-Azim. Allah itu memiliki keagungan yang tidak ada bandingannya. Keagungan Allah melebihi keagungan segala yang agung, karena hal yang agung adalah berkat anugerah Allah yang Maha Agung, tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Jadi gitu ya, keagungan Allah itu melebihi dari yang agung-agung anak-anak ya. Nah, kalau Allah memberikan kamu kemuliaan dan keagungan kalau Allah memberikan kemuliaan atau keagungan kepada hambanya, misalnya kepada Nabi atau kepada Rasul ya, maka keagungan itu sebenarnya adalah dari Allah yang Maha Agung. Maka yang patut dipuji siapa? Oh, Allah. Di dalam buku kamu ada suratnya ya, surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan orang yang banyak berjasa kepada kita ya. Melalui beliau disampaikan ajaran Islam, disampaikan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu, kata Allah itu berbudi pekerti yang luhur anak-anak ya, berbudi pekerti luhur dari bimbingan Allah yang Maha Agung ya.
Itu tadi Asmaul Husna Azim. Sekarang yang B, Al-Kabir, Allah yang maha besar. Al-Kabir ya, kamu masih ingat takbir ya, kalau gampangnya kamu takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah ini Al-Kabir, Allah maha besar. Maksudnya apa Nana? Bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dialah yang maha besar. Ini disebutkan suratnya Ar-Ra'd ya. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah yang mengetahui semua yang gaib, yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Jadi kebesaran Allah itu melimpahkan, Allah telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada manusia, karena itu sepantasnya manusia menyembah dan mengagungkan Allah, tidak boleh sombong. Nah, yang boleh sombong hanya Allah, karena Allah maha besar. Kalau kita sebaliknya ya, kalau kita itu kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa apa-apa Nana ya. Coba kita kalau nggak dikasih ilmu sama Allah, nggak tahu, dan ilmu pun yang dikasihkan kita kepada kita sangat sedikit. Kita bisa sehat, bisa kuat, bisa belajar, itu juga atas pemberian Allah. Kalau nggak dikasih sehat, nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa kita belajar hari ini ya. Nah, makanya kita harus nggak boleh sombong. Nah, Al-Kabir ini anak-anak, atau Allah Maha Besar ini biasanya kita gunakan untuk ini ya, waktu kita sholat ya, selalu ada Allahu Akbar gitu ya. Dari takbir pertama, setelah itu surat Al-Fatihah, surat pilihan, setelah itu kita ruku, setelah ruku kita takbir, kita mau turun untuk sujud kita takbir, ya enggak? Ya seperti itu anak-anak ya. Jadi selalu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Al-Kabir, Asmaul Husnanya ya. Nah sekarang yang C adalah Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Nah Allah Al-Karim adalah zat yang maha pemurah terhadap semua makhluk. Nah itu anak-anak ya, dari Allah memberikan kepada manusia sebagus-bagus penciptaan. Kita ini diciptakan Allah sebaik-baik penciptaan, diberi akal, bisa berpikir, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan agar kita bisa makan. Terus ada buah-buahan, ada binatang-binatang yang ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dijadikan tumbangan dan sebagainya. Allah menciptakan minyak bumi, emas dan sebagainya. Semuanya itu adalah dari sifat murahnya Allah kepada manusia, kepada kita anak-anak ya. Nah dengan sifat murah Allah, Allah tidak pilih kasih dalam memberi. Semua orang akan diberi asalkan orang itu mau berusaha ya. Itu anak-anak ya, semua yang diperlukan oleh manusia sudah disediakan oleh Allah di langit dan di bumi. Matahari, bintang, terus apa lagi anak-anak ya, matahari, bintang, ada apa lagi di langit, bulan, semuanya untuk manusia. Itu yang di langit. Yang di bumi tadi sudah disebutkan ya, mulai dari tumbuhan, binatang, udara, ikan dan sebagainya. Nah itu anak-anak. Di samping itu Allah Maha Adil. Di dunia tidak pernah pilih kasih, semua orang dianugerahi rezeki dan nikmat, tidak pilih kasih. Baik itu orang yang beriman diberi rezeki, orang kafir yang tidak percaya sama Allah juga diberi rezeki, sama-sama diberi rezeki ya. Orang yang nggak beriman, tapi nanti di akhirat orang beriman masuk surga, kalau orang tidak beriman nanti masuk neraka. Tapi waktu di dunia sama-sama diberi oleh Allah. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu maha mulia, Al-Karim ya. Selanjutnya kita ke Asmaul Husna yang terakhir ya hari ini ya, Al-Malik. Al-Malik, masih ingat kelas 1 ya, ada waktu itu pelajaran PAI, masih ingat Al-Malik sudah ada pada Al-Fatihah ya, Malik Yaumiddin, ada Asmaul Husna Al-Malik. Sekarang kelas 3 ada lagi
Al-Malik, Allah Maha Merajai. Ini insya Allah anak-anak masih ingat sekali ya. Waktu itu Bumi yang ngajar kamu ya, kelas 1 masih ingat ya. Kita baca suratnya Al-Mu'minun. Fata'alallahul malikul haqqa, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Allah adalah Raja dari segala raja, tidak ada raja lagi yang berkuasa selain Allah. Jadi kalau misalnya ada raja, raja, misalnya manusia jadi raja, nah dia itu raja, tapi dia hanya jadi rajanya itu terbatas selama dia masih hidup, misalnya kayak gitu anak. Setelah meninggal dia nggak jadi raja lagi kan ya, sudah ada orang yang menggantikan lagi, misalnya kayak gitu anak-anak. Terus misalnya jadi raja, tapi jadi rajanya terbatas hanya selama 5 tahun misalnya kayak gitu. Nanti setelah itu ada pilihan lagi, dipilih lagi. Nah itu berarti menjadi rajanya itu tidak selama-lamanya, tidak seperti Allah. Kalau Allah raja dari atasnya raja, kalau manusia kan hanya manusia, setelah itu mati. Jadi kalau Allah enggak, kalau Allah itu raja dari segala raja selama-lamanya, raja di bumi, raja di dunia, dan raja di akhirat adalah Allah. Semuanya di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan Allah. Allah tidak adalah raja yang sama sekali tidak butuh bantuan makhluk-makhluknya. Itu anak-anak ya. Allah itu raja yang mengatur sendiri kekuasaannya anak-anak. Mulai dari menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, mengganti siang malam dan sebagainya anak-anak. Nah, Allah lah yang raja yang sebenar-benar raja, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Beda dengan manusia yang jadi raja, beda ya. Kalau Allah itu adalah raja yang maha raja, rajanya raja. Nah, kekuasaan Allah tidak akan pernah berakhir ya, nggak ada akhirnya. Kalau tadi Bumi sebutkan kalau raja umurnya habis, mati atau meninggal, atau waktu jabatannya sudah habis, berakhir. Kalau Allah tidak berakhir anak-anak ya. Kekuasaan Allah adalah selama-lamanya. Nah itu ya, kita hari ini sudah belajar 4 Asmaul Husna. Sekali lagi kita coba ucapkan ya, apa saja Asmaul Husna hari ini. Nomor 1, Al-Aziz. Masih ingat artinya Al-Aziz tadi? Al-Aziz Allah Maha Agung, Al-Karim Allah Maha Mulia, Al-Kabir Allah Maha Besar. Yang satu lagi Al-Malik Allah Maha Raja. Coba kita ulang sekali lagi ya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya. Al-Azim Allah Maha Agung, Al-Kabir Allah Maha Besar, Al-Karim Allah Maha Mulia, Al-Malik Allah Maha Raja. Nah gitu anak-anak, untuk pelajaran hari ini kiranya sudah cukup ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita ucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.